Kami dapat datang ke tempat ini untuk beribadah Tuhan. Biar Tuhan pimpin ibadah pagi ini dari awal, pertengahan sampai akhir dengan kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Biar Tuhan persiapkan setiap tanah hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu juga Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas pagi ini Tuhan. Saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat bersama dengan kami untuk memuji membesarkan nama Tuhan maupun mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Junior yang melayani pada pagi ini di Palu. Tuhan pimpin hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan juga sertai ibadah ini Tuhan Yesus dengan kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin Yesus. Silakan duduk saudara. Ada sukacita pagi hari ini saudara? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur saudara, kalau Tuhan masih diberi kesempatan. Pagi ini kalau kita masih bisa bernafas, memuji nama Tuhan, itu semua karena kemurahan nama Tuhan. Amin. Ada amin saudara? Mari kita akan pujian Tuhan yang benar. Batu kuda kota benteng kuda jamin diriku kau keselamatan kuda kau membela kuda di dalamku walau badai menerpa di dalam tanganmu Tuhan, Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan kau sekarang selamanya dan tak berubah. Bahkan Omega awal dan akhir semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita semua berdiri saudara. Haleluya. Gunung batuku, kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak aku ragu. Kau menjamin kau keselamatanku dan kau yang membela ku tak aku ragu. Kasih-Mu di dalamku walau badai menerpa di dalam mengangkatku tinggi kau Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan sekarang selamanya dan ku tak berubah. Kau Alfa dan Omega awal dan akhir semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan kau sekarang selamanya dan tak berubah. Alfa dan Omega awal dan akhir semesta alam memuja Engkau Tuhan. Tuhan yang benar, Kau Tuhan. Bisa lebih keras saudara? Sekarang Alfa dan Omega awal dan akhir semesta alam memuja. Sekali lagi saudara, Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang amin.
sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Awal dan akhir semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Dan Omega, awal dan akhir semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Ada yang mau bersaksi saudara? Ada yang mau bersaksi? Roma 8 ayat 28 saudara berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara semua di sini mengasihi Tuhan? Amin saudara. Mari sambil menunggu ada yang bersaksi, kita angkat pujian sebab Dia baik. Tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, akan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan akan jalan hidupku. Setia baik, angkat tangan memuji Dia. Setia baik, untuk selamanya, kasih setianya, kasih Yesus. Setia baik. Allah turut bekerja dalam segala perkara, kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya, penyertaannya akan jalan hidupku. Setia baik, angkat tangan memuji Dia. Setia baik, untuk selamanya, kasih setianya, Yesus. Setia baik, untuk selamanya, untuk selamanya, kasih setianya, untuk selamanya, kasih setianya, puji Yesus. Setia baik. Ada yang mau bersaksi saudara? Ada yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, saya persilakan persembahan Ibu Yongyong, Ibu Agang, Ibu David. Kita angkat pujian sebab Dia baik. Allah turut bekerja
rasakan kasih Dia saat melewati gunung dan lembah. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, bahkan tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Yesus, sebab Dia baik. Mari kita pakai berdiri, saudara. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewat gunung dan lembah, penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Selamanya kasih setianya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Doa persembahan Ibu Dedi. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami Tuhan berguna buat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mari kita siapkan telinga kita, hati kita, pikiran kita, supaya kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini yang mampu mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, Kau yang layak disembah. Karena kasih-Mu, Kaulah sumber kehidupanku. Menyenangkan Kau yang layak. Kau
dan kebenaran. Kau yang layak. Amin. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah kehidupanku. Hidup menyenangkan-Mu. Kau bisa menyembah. Kau layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak. Amin, haleluya. Kau, terima kasih Tuhan. Kau layak di dalam roh. Kau yang layak. Amin. Kau layak disembah, selamanya. Sembah di dalam roh kebenaran. Yang layak, Kau yang layak. Sembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak
untuk selamanya. Doa firman Bapak Thomas. Terima kasih ya Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan kami ada Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sebenarnya kami tidak layak Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan ada kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami terus Tuhan, supaya kami Tuhan diberikan hati yang mau mendengar firman-Mu Tuhan, hati yang lemah lembut ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, terus koreksi hidup kami Tuhan, supaya di dalam hidup kami ada kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami ini Tuhan ada terang-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Tuhan, supaya Kau urapi Tuhan, Kau kuduskan ya Tuhan, supaya boleh memberikan firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yeri sekarang kok diundang khotbah di Palu, Sulawesi Tengah. Biar Ming melok, biar barengi. Tahun depan Yeri makin padat karena menggantikan saya sebagai dosen. Saya udah pensiun, udah tua, udah kuat. Tahun depan dia bisa ngajar ke Manado, ke Papua, Makassar, Toraja, Pontianak, itu saudara. Itu akan mengajar tugas. Ini tambah banyak karena kalau dosen tuh ngajari pendeta enak. Pendeta tuh banyak menghasilkan domba-domba. Nah, itu saudara. Haleluya. Iman dalam bahasa Ibrani disebut aman. Bukan aman dalam bahasa Indonesia. Iman dalam bahasa Ibrani disebut aman. Aman itu artinya bisa dipercaya dan diandalkan. Nah itu aslinya. Bisa dipercaya dan diandalkan. Jadi orang Kristen yang punya iman, dia bisa dipercaya dan diandalkan. Coba apa kalau seorang tua, anak gede, papa sudah tua, anak tidak bisa diandalkan. Hidup semaunya sendiri. Coba apa yang terjadi? Tak ronggarong kan ya? Nah itu. Dan dikatakan, kalau tidak bisa diandalkan, di pohon ara, Yesus mau makan buah ara, tidak berbuah. Balik lagi kering langsung. Tidak bisa naik lagi, tidak bisa hidup lagi. Itu aman. Aman itu bisa dipercaya dan diandalkan. Kalau orang Kristen tidak bisa diandalkan, tidak bisa diberkati oleh Tuhan. Coba pohon ara. Pohon ara itu mau nolong Yesus karena haus, buahnya mau dimakan. Tapi lewat tidak bisa diandalkan, tidak ada buah. Mati pohon ara itu. Ya, itu kalau mati buahnya untung. Ya, dalam Alkitab dikatakan lebih keras lagi. Ya, pendek umurnya. Pendek umurnya. Jangan berkata, saya ini orang masih muda.
bisa panjang? Belum tentu. Saya ini tua ada banyak menguburkan yang muda-muda malah. Yang muda-muda dikuburkan. Itu lebih keras lagi kalau Alkitab. Mari kita buka Alkitab. Kita buka Amsal 4 ayat 23 ditampilkan. Tolong Willy membacakannya. Amsal 4 ayat 23. Mana Willy? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah ini Soleman. Soleman di waktu sudah tua. Jadi pengalaman hidupnya udah matang ya. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari dalam memancar air hidup. Itu saudara. Ini pengalaman Soleman. Pengalaman Soleman itu dia karena bergelimang kekayaan. Itu bahaya orang bergelimang kalau tidak hati-hati. Tidur di emas, jalan bersama emas, singgasananya dari emas, itu berbahaya sekali. Dan istri-istrinya membawa berhala. Membawa berhala. Akhirnya kerajaan Soleman hancur, pecah jadi dua. Ada cuma bertanya, ya Pak Soleman bertobat, untung dia. Masa tuanya dia minta ampun sama Tuhan. Buktinya ada surat Al-Katib atau pengkhotbah. Itu ditulis Soleman di masa tua. Dia minta ampun, dia bilang semua kosong. Emas itu kosong, saya tidur di emas kok. Tempat tidurnya dari emas. Duduknya dari emas. Perisainya dari emas. Piringnya dari emas. Dia bilang semua sia-sia. Semua sia-sia kosong. Hanya Tuhan yang tidak pernah kosong. Itu di Al-Katib, saudara boleh baca. Pengkhotbah itu tulisan Raja Soleman waktu sudah tua. Sudah uban, tua sudah ya. Yang ngalami hati-hati katanya. Jangan hati ini dirusak oleh uang. Jangan hati dirusak oleh berhala-berhala. Apa berhala? Berhala itu mengidolakan sesuatu melebihi Tuhan. Sehingga tidak pernah mengidolakan hari ibadah. Ditinggal ibadah. Makanya bagus sekali jemaat sini. Ada jemaat kelencer tidak hari Minggu. Itu yang bagus. Kelencer hari Senin, Selasa. Kan hari Minggu itu punya Tuhan. Idolakan hari Minggu. Hormatilah hari Sabat. Kuduskan hari Sabat. Apa arti? Kuduskan. Artinya kalau kuduskan itu istimewakan hari Sabat. Nah itu. Jadi orang Kristen yang rohani kelihatan ya ngelencirnya hari apa? Nah itu. Kalau hari Minggu, wah ada rohani dia sudah. Tuh saya dulu si umur 14. Saya bersaksi. Ya. Guru saya di SMA telepon. Wah itu guru ilmu ukur ruang itu. Dulu kalau ilmu ukur ruang itu tidak tahu kalau sekarang ilmu apa namanya. Dapat 5 tidak naik. Minta tolong ya, aku hari Minggu antarkan ke tempat rekreasi. Coba. Umur 14 sudah saya konsisten. Aduh maaf Pak ya, saya hari Minggu ibadah. Teman-teman ribut semua. Aduh,
Kalau dalam bahasa Madura, bean mak bengal. Aduh mak bengal ban. Dia kuruna killer. Bean dapat 5 tahun kerja. Oh dapat, saya senyum aja, tak apa-apa. Saya tidak naik karena Tuhan Yesus, tak apa-apa. Loh, waktu raputan kenaikan malah bukan tambah turun nilai saya. Ilmu ruang tambah naik. Loh, kok bisa naik ya? Itu boleh tanya sama itu. Papanya Olive ini. Satu sekolah saya dulu. Tahu dia sudah. Kebal kabeh. Dulu orang Madura kabeh sebenarnya. Duh, cek bengalah banyak. Cek bengalah katanya Evi di restorannya. Mau cek bengalah ke pedes banyak. Saya nggak tahu engkau banyak. Ya. Tidak apa-apa. Engkau tak engkau karena sampai ninggalkan gereja tak ada. Umur 14. Udah konsisten saya. Saya nomor satukan Tuhan. Dalam segala hal. Nomor satukan Tuhan, pelayanan. Menomor satukan Tuhan ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Tanya saja nih papanya Olive tahu dia. Ya. Dulu waktu di SMA, di mana ada saya, ada papanya Olive, ke gereja berdua. Belajar berdua juga. Ada saksi itu. Udah konsisten, umur 14 udah konsisten. Tidak ada yang berani membelokkan saya. Apa, segala, tidak ada yang berani. Ibadah nomor 1. Kalau orang Kristen ibadahnya bukan nomor 1, wah itu berhala masih. Berhala. Untuk naik daun itu tidak bisa sudah. Ini Soleman. Soleman sadar. Mengaku hati-hati lo, jaga hatimu. Jangan seperti aku ini gara-gara bergelimang kekayaan. Aku roboh. Banyak istri-istrinya bawa berhala. KWMB orang Mesir, kafir semua. Bawa berhala. Akhirnya kerajaan Sulaiman hancur berantakan. Kenapa? Itulah. Tidak jaga hati. Jaga hati. Memang waktu ada Teluk Baktan Wilayah, ada pendeta senior. Loh, kok sehat Pak Yahya? Mengapa, makan apa? Oh iya, saya nomor 1 jaga ini, hati. Saya banyak doa sama Tuhan. Ini saya jaga hati itu. Kedua, saya jaga mulut. Loh, itu cuma 2 aja. Biar tambah tua, tambah Tuhan kasih kekuatan. Nah, nanti kalau Iri ngajar di mana-mana, Ming tak suruh melok, sakno dia. Biar tidak terlalu stres. Kerjaannya terlalu banyak. Nah, itulah kemurahan Tuhan. Jaga hati. Haleluya. Ojo uang toh yang dijaga. Uang tuh perlu. Uang perlu itu uang. Tapi bukan nomor 1. Bukan kayak Betani dulu. Uang tuh tujuan utama. Tujuan pertama Tuhan. Banyak dekat Tuhan. Haleluya. Jelas? Jelas khotbah Om Yahya. Wah, jelas kemurahan Tuhan ya. Nah ini jaga hati. Mengapa? Ada 2 poin hati yang berbahaya. 1, hati yang buta. Tidak ngerti
mengerti apa-apa. Kalau bagi Tuhan tuh dosa kecil, dosa besar, tidak ada masalah. Tapi yang bahaya itu kita terang salah, tidak tahu bahwa kita salah. Kita salah tapi tidak tahu, ini yang bahaya. Mang itu Daud berkata ke Tuhan, tolong dicek hati saya Tuhan. Barangkali ada yang keliru, tidak sadar. Banyak orang Kristen terang salah, tapi tidak sadar bahwa dia salah. Tidak sadar sebenarnya. Nah ini yang bahaya. Daud selalu berdoa, Tuhan tolong selidik hati saya ini. Selidik Tuhan. Barangkali ada yang salah. Barangkali ada yang keliru. Haleluya. Ini bahaya. Daud sudah terang berdosa. Ya, coba. Daud tuh orang yang dicintai Tuhan katanya. Dia sahabat Tuhan. Tapi waktu Nathan datang, tidak sadar bahwa dia berdosa. Singkat cerita akhirnya, tuanku yang berdosa. Aduh kaget. Bayangkan, yang menentukan Daud itu berdosa, Nathan, Nabi Nathan. Coba lihat baca di Alkitab. Tuanku itu. Waktu dikasih perumpamaan itu. Ya tuanku. Aduh sadar, iya. Maafkan Nabi. Iya saya berdosa. Kok baru sadar itu. Sungguh maksimum. Dia langsung duduk. Mana? Cucuku. Mana? Dekat dong. Dengan Yusuf, Efraim ditaruh di tangan kanan. Manase nomor 1 kan. Yang nomor 2, Efraim taruh tangan kiri. Maksudnya papanya langsung bisa gini. Loh, papanya kok gini langsung. Loh, keliru Pak. Keliru Pak. Kata loh, iya doh itu ya. Kadang-kadang orang senior tuh dipandang rendah. Karena tua, saudara. Dianggap tidak tahu apa-apa. Yakub tidak berinteraksi, cucunya dah tua. Tidak tahu mana satunya apa, Efraimnya apa. Tidak tahu sudah. Bisa tangan kanan ke Manase, tangan kanan ke Efraim, tangan kiri ke Manase. Betul Banda? Loh, Pak, keliru Pak katanya. Nah inilah. Orang senior tuh dipandang enteng. Pada mata Yakub rabun gini. Tidak tahu tuh mana yang Manase, yang Efraim, tidak tahu dia sudah. Dia rabun. Tua sekali. Untuk bangun dari tidur mau duduk aja loh. Saking senangnya ketemu cucu, ketemu kompoi. Kekuatan maksimum. Saking senangnya mau ketemu kompoi. Loh, ya aku pakai salah ini Pak. Nah inilah. Kadang-kadang senior tuh dipandang enteng. Karena udah tidak kelihatan, tidak mungkin tahu. Itulah. Keliru Pak. Enggak. Betul Yakub. Ini anak nomor 2 yang diberkati 2 kali. Anak nomor 1 cukup sekali. Kenapa? Itu karunia Tuhan. Coba saudara sembunyi. Biarpun saya tidak ke kebaktian kaum ibu. Saya tahu kaum ibu yang tulus, yang miring, tahu saya. Biasa ada kebaktian kaum ibu. Coba
keluarga muda. Dia tidak pernah kebaktian keluarga muda. Saya tahu. Oh ini agak tak lurus. Hatinya tak lurus. Makanya dia tidak bisa berhasil. Ini Yakub. Dapat dari mana? Karunia Tuhan. Karunia Tuhan bisa tahu ya. Kalau udah tidak berinteraksi sama cucunya. Tidak pernah gendong-gendong kompoinya. Loh, kok bisa tahu Pak? Ini keliru Pak, ini nomor 2 Pak. Iya tahu nomor 2. Keliru tangan kanan Papa bukan di nomor 2. Iya, Papa tahu sudah ini. Karena yang senior itu dipandang enteng. Saya dianggap tidak tahu kalau kaum ibu siapa yang tidak lurus dan miring. Ketemu. Keluarga muda yang miring tahu saya. Itu yang membawa nanti anak-anaknya tidak berhasil. Khotbah minggu lalu, kalau tidak jujur dan tidak tulus, membawa bahaya kepada anak-anaknya. Sulaiman, anak-anaknya kocar-kacir. Dan tidak jujur lagi. Itu. Bisa tahu herannya. Kalau udah rabun, saya kalau mendelik gini, itu. Tulisan overhead jelas. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim. Nah, ini jelas saya. Cuma tahu kena stroke itu kelopak mata itu agak nutup. Saya pikir tidak kelihatan. Ya kan? Tapi kalau agak mendelik, itu jarak 30 meter itu. Ketok. Tapi kalau Yakub tidak kelihatan sudah. Mana Efraim, mana Manase, tidak ketok sudah. Loh Pak, keliru. Ini si nomor 1 komponya Papa. Iya, aku tahu katanya. Banyak jemaat itu memandang remeh gembala senior. Saya diam aja tertawa. Di kom ibu, biarpun saya tidak kebaktian, tahu yang tidak lurus hatinya. Yang mulai bengkok hati tahu. Di keluarga muda saya tahu. Yang mulai bengkok-bengkok tahu. Nah ini. Hatinya sudah buta. Bayangkan. Tapi Yakub tidak buta. Tidak buta, ketok dia. Matanya rabun, hatinya tajam. Kayak itu Putri Aryani yang juara Golden Buzzer itu. Buta kan? Tapi hatinya tajam, dia tahu perasaan orang. Bayangkan. Luar biasa. Kalau kita karunia Tuhan, makanya belajar luruh dan jujur. Karena air yang di hati itu sumbernya mati kering. Ya mati kering. Tak akan berhasil. Sudah aceng-kuceng kerja, aceng-kuceng. Montang, tak bisa berhasil. Malah tambah ambles. Itu Alkitab bukan kata saya. Orang jujur dan tulus minggu lalu akan mempunyai masa depan. Masa depan. Dulu pernah di Batam ada pabrik elektronik. Dia butuh dulu 20 tahun lalu itu. Butuh karyawan 1.000 orang. Karena si punya pabrik itu orang Kristen lahir baru. Dia minta orang Kristen yang lahir baru 1.000 karyawan. Waduh. Itu dalam hatinya, kalau diomongkan di luar kan tersinggung.
Cuma hati itu. Jadi kalau lamaran banyak datang, oh, ini tidak lah, coret. Tidak ngomong-ngomong itu, tidak bilang-bilang, tidak. Orang. Yang dibaca cuma pelayan Tuhan orang Kristen. Tapi biar bagaimana kalau dia bilang guru sekolah minggu masuk, kaget. Bukan orang Kristen, pas sampah. Saya nyotir ketat bosnya dewa. Itu sudah. Karena tidak takut kalau anak Tuhan, tidak takut. Karena dia tahu bos dia itu. Kalau anak Tuhan yang melayani, 90% pasti jujur. 90% pasti lurus. Betul, tidak usah takut kalau orang Kristen itu. Kerjaan tuh. Tuhan berkarya luar biasa. Haleluya. Tidak usah takut, tidak usah takut. Tidak mungkin. Nanti akhir-akhir ini yang dicari nanti orang yang lahir baru. Mungkin dia tidak terlalu pinter. Di interview udah gitu terlalu pinter, tidak masalah. Karena kepintaran itu bisa diajar. Tapi kalau hati sudah miring-miring, wah tidak bisa. Ntar demo. Aduh, tak mikiri. Bos mau bangkrut, demo terus. Ini dah. Jadi ini sudah hati-hati. Sulaiman berkata, jaga hatimu. Karena dari dalam akan memancar air hidup. Coba saudara jaga hati. Tenang kita nih. Tenang, tidak takut apa. Ya, Yakub itu tidak tahu dia langsung. Tidak takut apa-apa, tenang. Tidak bisa ketenangan itu karena melihat Kintamani sampai seminggu, indah Kintamani. Pulang rumah, gersang lagi hatinya. Gersang. Hatinya tidak beres. Nah itu. Makanya betul Tuhan tolong. Selidik saya Tuhan. Barangkali saya berdosa lagi. Tempo hari saya berdosa. Sekarang berdosa lagi. Coba doanya. Mazmur 139. Tolong teliti. Karena itu kekuatan Daud hatinya. Kemenangan kita, keberhasilan kita, kekuatan kita ada di hati. Sekarang sangat kompleks. Dunia bukan firdaus lagi. Toleh kiri, kanan, bro, bukan firdaus. Ada istri baru punya anak, meluk anaknya, nipatene be suaminya. Karena suaminya mau kawin lagi. Itu dunia sang jahat. Ada orang, pegawai kok bosnya ini cerewet betul. Nek ngomong sampai sampai monyet. Waduh. Karyawannya sakit hati. Kurang ajar ya. Sakit anda. Besok dipateni, bosnya dipotong-potong, pandicor. Waduh, hati-hati dah sekarang ya. Jadi bos-bos nih ngomong hati-hati. Bijaksana sekarang. Tahan. Lalu ya. Hati-hati ya sekarang. Kompleks sekarang. Dunia bukan firdaus lagi. Dunia akan tambah lama tambah jahat. Rumah kita bukan di dunia ini. Dunia ini kan dihancurkan, diganti bumi yang baru. Kayak Nuh. Bunuh semua, Allah tidak mau.
Itu saudara. Haleluya. Loh nih, kalau hati lurus banyak kesaksian. Ini meme, saya baru dengar dia punya kesaksian. Mobilnya dicuri orang. Coba dari rumahnya kamu kan dibawa ke Mukai Tulip kan? Nah, kan berarti hidup mobil itu kan? Loh, kok di Mukai Tulip bisa mati? Iya kan? Nah, itulah. Berarti mobil pertama dibawa hidup dari Sumber Jambe ke Mukai Tulip, kan jauh itu. Iya kan? Nah itu. Tapi sampai Tulip mati. Asang gelisang tak hidup lagi. Ditinggal. Ketemulah balik lagi. Itu kalau orang benar. Orang benar itu menang dalam segala hal. Menjaga hati tulus. Ojo ditukar uang 1.000 rupiah. Kayak Soleman. Wah, ditukar wanita cantik. Membawa berhala. Oh, dihapus itu menyembah berhala. Hancur Soleman. Kerajaannya hancur. Nah ini. Membawa orang itu buta. Buta tidak ngerti. Makanya saya ini mungkin paling dibenci jemaat. Kalau saya kayak tukang pijet, langsung kena lesonya. Dulu saya punya tukang pijet. Dilos-los, enak sampai tidur saya. Bangun tidak sembuh-sembuh lesonya. Ganti tukang pijet. Tidak ngelos dia, cuma pijet. Aduh, teriak-teriak saya. Aduh, teriak-teriak saya. Ketemu leso. Tenang Pak, ini lesunya di sini. Sampai ndak kira bisa jalan nih, ndak dipijatnya. Setengah mati. Sampai keringet dingin. Tapi mari itu sembuh total. Nah inilah gembala itu sedang. Kalau senior biasanya gitu. Kena tahu ndak bisa sembunyi ngetek. Kayak orang Yahudi itu, waktu ketemu Yesus, wah, dia pikir pakai baju putih, omongnya sopan sama Tuhan. Dianggap Tuhan itu tidak ngerti apa-apa. Orang Farisi, kamu nih kayak kuburan. Loh, kaget dia. Kayak kubur loh. Kok gitu Tuhan? Iya. Kamu luarnya putih kuburannya. Dalamnya tengkorak, baunya beceng. Aduh, ngamuk. Aduh. Ketemu Yesus tuh kalau ngomong nyelkit. Biar cepat sembuh kata Tuhan. Makanya orang Yahudi susah terus. Yesus kalau ngomong tuh nyelkit karena mau bikin sembuh. Hingga orang Israel, Yahudi banyak sering tersiksa. Tersiksa kenapa? Dipijit tidak mau kena sakit. Kamu Yahudi turunan ular beludak. Aduh, ular beludak. Aduh, kurang ajar ya. Coba sudah dibikin turun orang beludak. Wah, coba lihat saudara Diano di Injil Matius. Turunan Yusuf suami Maria ditulis Rahab. Rahab itu pelacur. Coba saudara kalau mau mantu tanya, coba sila papanya ya apa ya? Aduh. Dia tah mantan pelacur neneknya. Dodo gawat. Burung. Betul burung kan? Betul di dua ya? Burung ya? Burung. Alah. Ria neneknya mantan pelacur. Aduh gawat. Injil Matius. Jujur ngomong. Matius bilang ini pelacur. Tapi bertobat. Lebih baik dari orang Yahudi.
biar pelacur Rahab itu, dia lebih baik dari orang Yahudi. Oh gitu, banyak tahu. Matius jujur nulisnya. Tidak nutup-nutupi. Nih sekarang ditutup-tutupi. Nah ini. Tidak sampai buta ini. Saudara, tidak akan berhasil. Yang kedua coba kita lihat. Coba. Matius 11 ayat 6. Yang kedua. 11 ayat 6. Coba baca. Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah ini. Daud pernah berkata, orang benar tuh akan ada di lembah kekelaman. Lembah yang paling bawah. Daud itu ngalami. Aduh Tuhan, kok saya ini ada di lembah kekelaman. Bayangkan, lembah paling bawah. Itu menggambarkan penderitaan luar biasa. Ya. Itu orang benar kadang-kadang diuji ada di bawah. Aduh Tuhan, saya pernah ngalami gitu. Aduh, di lembah paling bawah. Aduh, pernah. Kayak badannya acur semua. Tapi saya setia sama Tuhan. Dan dikatakan, jangan sampai kecewa. Nah, kalau kita ada dalam percobaan, ocok sampai kecewa. Saya meluduh Tuhan. Tidak pernah kecewa. Tidak pernah kecewa. Tidak pernah kecewa. Biar difitnah sampai bangsal sari, sampai jumpa. Tak pernah kecewa. Tak pernah kecewa saya. Tuhan ampuni kekurangan saya. Tak pernah kecewa. Pak kalau udah kecewa, ambles. Ambles. Dikatakan hati kita akan jadi keras. Tidak bisa dialiri dengan air lagi, keras. Kalau keras, tidak bisa terima firman. Tidak bisa. Firman itu mental terus. Keras. Kalau udah keras, wah tanahnya tuh, aduh. Ya apa ya? Nggak rongkaron, kering, dan banyak ular beludak, kalajengking, binatang-binatang buas. Kalau hati udah banyak binatangnya, waduh, tidak bisa dikasih firman. Sampai 1000 kali dengar firman, tidak kira dia dengar. Makanya Yakub berkata, nek jadi orang Kristen, kata Yakub, boleh baca pasal 1. Ocok jadi orang yang rajin. Kayak orang suci, dengarkan. Tapi tidak pernah melakukan. Nah, jangan itu, aduh, tidak ada gunanya. Coba Yakub pasal 1, saudara boleh baca di rumah. Jangan jadi orang rajin mendengar. Rajin mendengar, tapi tidak melakukan. Ini dengarkan hebat. Kayak orang Yahudi. Tapi tidak pernah melakukan. Aduh, tidak ada gunanya, kata Yakub. Masuk neraka kamu. Itu apa? Dengar firman cuma dengar rajin. Setan juga dengar rajin. Sekarang coba lihat. Ini banyak setan duduk di dalam. Ini ponaknya Tante Ratna itu hebat, diberi karunia anak-anak maksudnya. Anak kongsing juga. Bisa diberi karunia lihat setan. Waktu naik ke atas, ponakannya dia bilang, aduh, tidak mau tidur di atas.
ada setan. Dia kata, aduh ada setan. Bu masa iya saya lihat setan duduk, kata, aduh kau. Ada setan, memang sini setan lewat. Tapi saya tidur di atas tak panggil setan sini. Tidak pernah takut saya. Karena saya punya kesaksian ada Tuhan, ada malaikat Tuhan di sini. Dulu Didik suruh jaga, Didik depan tuh. Suruh jaga kantor. Itu dalam. Malam-malam jam 1 malam ada orang pakai baju putih. Kamu keluar. Kotor kamu. Tidak mukul tapi Didik lah. Ini kesaksian. Ada malaikat berarti. Aduh. Dah biar dibayar berapa saya tidak mau tidur di kantor. Aduh, ngeri. Orang berbaju putih, badannya wah itu. Itu saat Tante Ratna lagi kedatang malaikat. Nyamar kayak Owen, kok lucu sekali ya. Owen tanya, kamu ketok-ketok Tante? Ya, karena dia menidurkan Matthew. Enggak. Orang tuh bisa, pintu ini bisa ada kedengar geblaknya, heran. Bisa nyamar kayak Owen, persis Owen ya. Wan, kamu tadi ketok-ketok di kabar, enggak kalau waktu sembahyang malam. Ya. Tante pamit sudah. Matthew tuh enggak tidur-tidur, besok sekolah. Mau ditidurkan sebentar, dibalik lagi. Jadi ada malaikat sini. Tak takut sama setan. Malah setan tak panggil-panggil waktu si rumah jelek. Setan. Tak berani lari. Nah itu saudara. Jadi 2, 1 tak ngerti apa-apa. Kita terang bersalah tak ngerti apa-apa. Gitu. Dianggap enteng yang senior tuh. Aduh, Yahya dah tuwek, tak kira tahu apa-apa. Sekarang diremehkan gembala senior. Yang kedua, tambah keras, kecewa. Tuhan, saya dah rajin ke gereja, kok sih ada percobaan, kecewa. Kecewa itu hati-hati. Membawa hati jadi keras. Lalu ya, jelas ya, ngerti ya, yang belakang ngerti kok banyak Yahya. Jelas ya? Ya. Mari kita berdiri semua. Zaman sekarang berjagalah, Weli naik kata, dia dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang lihat dunia kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Haleluya Tuhan. Nanti Bapak Beni berdoa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory. Terpujilah Engkau ya Bapa. Engkau
atas kami ya Bapa. Roh Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Bimbing kami terus ya Bapa. Bimbing terus ya Bapa. Jangan tinggalkan kami ya. Roh Tuhan tetap menyertai kami. Tangan Tuhan tetap menuntun kami ya Bapa. Agar hari demi hari kami melangkah bersamamu ya Yesus. Kami tahu ya Bapa, dunia semakin gelap, dunia semakin kejam. Tetapi karena roh Tuhan membimbing kami dan menyertai kami, ya kami tetap fokus kepadamu ya Bapa. Tetap mau bertelut di bawah kakimu ya Yesus. Karena Engkaulah yang membimbing kami dan menyertai kami. Ajar kami selalu kasih ya Bapa. Rendah hati di dalam Engkau ya Yesus. Ajar kami mempunyai kekuatan, mempunyai keberanian ya Bapa. Mengabarkan Injil kepada saudara-saudara kami. Terutama orang-orang di luar sekitar kami ya Bapa. Karena kegelapan menaungi mereka. Dunia semakin kejam dan menaungi mereka ya Bapa. Tetapi roh Tuhan menyertai umat-umat-Mu ya Bapa. Agar dapat mengabarkan Injil kepada saudara-saudara kami. Sehingga mereka mempunyai kerinduan mau hadir tengah-tengah kami ya Bapa. Tak lupa juga kami berdoa saudara-saudara seiman kami ya Bapa. Di dalam lingkup rumah tangga kami ya Bapa. Banyak di sekitar kami, suami, istri atau anak-anak. Belum yang mau bergabung untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyerahkan diri dan hati mereka ke tengah-tengah Tuhan. Biarlah mereka terketuk oleh isi rumah ya Bapa. Mereka mempunyai kerinduan untuk hadir tengah-tengah kami. Sehingga keluarga mereka utuh di dalam Ka'bah Tuhan. Karena kami tahu ya yakin ya Bapa, Ka'bah-Mu berdiri di tengah-tengah desamu ini. Kau mempunyai maksud ya Bapa. Mereka akan datang di tengah-tengah kami. Sehingga gereja-Mu penuh sesak dengan orang-orang yang rindu akan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah Yesus, bimbing kami terus ya Bapa. Kami serahkan doa kami hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita berikan persembahan kedua dan ketiga. Kita angkat pujian sebab Dia baik. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, katakan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya setianya Yesus. Sebab Dia baik. Allah bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Lewati gunung takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, katakan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya setianya Yesus. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya setianya Yesus. Sebab Dia
dia baik, selamanya kasih setianya, selamanya kasih setianya, selamanya kasih setianya. Yesus sebab dia baik. Tuhan saudara, ingatkan bahwa hari Kamis ada doa malam, jadi dimohon hadir. Jadi saudara yang belum pernah ikut doa malam, ayo ikut saudara. Sekali-sekali ya, yang punya kerinduan untuk berdoa, mari kita merendahkan hati kita bersama-sama, supaya Tuhan terus menambahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Terus hari Minggu besok ada baptisan air. Jadi saudara yang mungkin rindu untuk dibaptis boleh ikut. Dan hari Sabtunya itu ada pendalaman Alkitab sebelum baptisan air. Jadi saudara yang punya kerinduan silakan ikut saudara. Dan itu aja. Mari kita semua berdiri saudara. Nanti Bapak Gembala tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu. Tuhan dekat dengan kami. Tuhan dekat dengan jemaat. Biar mereka berhati jujur dan tulus kepada Tuhan. Belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Belajar taat kepada Tuhan. Oh, lindungi mereka dari kejahatan dunia. Dunia sangat kejam. Dunia sangat jahat. Lindungi hati kami Tuhan. Supaya kami berkenan kepada Tuhan. Oh, kami serahkan jemaat yang dalam kesulitan, mengalami percobaan. Engkau tolong kuatkan mereka, hiburkan mereka, kuatkan, teguhkan mereka, supaya mereka selalu mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa ini. Saudaraku pulanglah ke rumah masing-masing, membawa berkat sejahtera dalam kewenangan Allah Bapa oleh kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sebab di dalam Roh dan kebenaran layak sebab diberikan untuk selamanya, layak diberikan kau yang layak. Selamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.